Provider adalah konsep yang fundamental di dalam Nest.js, di mana banyak kelas tambahan yang dapat diperlakukan sebagai provider, misalnya kelas service, library pustaka, helper buatan, dan sebagainya. Tentu konsep utama dari provider adalah meregistrasikan sebuah dependensi sebagai objek yang dapat dihubungkan satu sama lain. Pada bagian sebelumnya, kalian sudah berhasil membuat sebuah controller yang sederhana. Tugas utamanya dari sebuah controller tersebut adalah mengatur request HTTP dan memberikan tugas yang lebih kompleks kepada provider. Jadi, controller ini tidak bekerja sendiri, tapi dia butuh provider atau service yang bisa melayaninya. Sehingga logika dan data bisa kalian serahkan tugasnya ke provider service. Sebenarnya provider itu pada dasarnya hanya kelas JavaScript biasa yang mendeklarasikan sebuah function. Jadi pada video kali ini kita pindahkan logika controllernya dan data heroes-nya itu ke sebuah kelas. Mari buat sama-sama membuat sebuah kelas service yang sederhana, kelas buatan. Nanti kelas tersebut bertanggung jawab dalam melakukan penyimpanan dan pengambilan data. Nanti tugas-tugas itu akan dirancang dan disusun agar bisa digunakan ke dalam controller. Di sini dikatakan bahwa untuk membuat sebuah kelas service bisa menggunakan CLI. Perintahnya seperti ini. Jadi Nest generate service, nama kelas service-nya. Atau kalian bisa buat manual file baru dengan nama service-nya, terus ekspor sebuah kelas function biasa. Paling ini kita copy dulu, buat file baru di folder hero. Penamaannya bisa kalian samakan hero.service.ts, hero.service.ts. Simpan di sini. Struktur kelas yang sangat sederhana. Nama kelasnya tentu hero service. Kelas ini mendefinisikan properti dan beberapa metode. Tentu semuanya tergantung kebutuhan servisnya. Misalnya, katakanlah ada properti namanya heroes yang hanya bisa dibaca. Read only, properti variabelnya private. Bentuk datanya itu array, defaultnya kosong. Tapi data heroes-nya harus sesuai dengan skema interface-nya. Jadi kalian boleh saja membuat folder interface atau bisa juga buat folder entities seperti controller user-nya. Jadi namanya bebas sebenarnya. Saya samakan saja dengan kelas yang ada di contoh pada dokumentasinya. Jadi di dalam folder interface ada namanya hero.interface. Tentu formatnya harus kalian cantumkan, formatnya .ts, terus diimpor ke dalam hero service-nya, namanya hero. Balik lagi ke dokumentasinya, secara tidak langsung kelas interface-nya sama seperti kelas-kelas biasa, tapi dia mendefinisikan beberapa properti yang menjelaskan bahwa data hero-nya itu punya ID, ID-nya number, ini hero, ada nama itu string, begitupun untuk tipe dan gambar hero-nya. Ini harus direferensikan ke kelas interface. Sampai di sini sudah berhasil, pastikan tidak ada error. Karena data hero-nya itu sudah saya deklarasikan, saya bisa langsung masukkan atau pindahkan data heroes-nya ke layanan service. Jadi defaultnya bukan lagi kosong, tapi sudah ada datanya. Seperti ini, bentuknya array in object. Perhatikan penulisannya, jangan sampai salah. Jadi array, di dalamnya ada baris-baris datanya yang ditandai dengan kurung kurawal. Dan format yang kalian masukkan harus sama dengan interface skemanya. Nama string, ID number, tipe dan gambar pun string. Selanjutnya,
di dalam kelas service-nya akan ada function create yang melakukan push data. Sedangkan untuk function berikutnya didefinisikan dengan nama findAll yang hanya mereturn semua data heroes-nya. Jadi tinggal tulis this heroes property di atas, akses dengan keyword this, tapi dia harus mengacu pada skema interface-nya. Return data hero-nya dalam bentuk array. Begitupun untuk yang ini. Jadi pada saat create, passing data hero barunya sesuai dengan skema kelasnya. Habis itu akses data heroes keseluruhan, jalankan metode push, masukkan data hero yang baru. Itu tugas dari function create. Nanti tugas ini kita jalankan melalui controller. Jadi untuk metode push bisa kita pindahkan ke dalam service. Paling itu dulu yang kita pindahkan. Ini pasti akan ada error. Tapi yang jelas kelasnya, kelas service-nya sudah dibuat, dia menjalankan tugasnya. Nanti kelas service ini perlu kalian ekspor. Selain itu juga tambahkan sintak add inject table. Ini adalah dekorator agar service kelasnya itu menjadi sebuah objek yang bisa direferensikan ke controller. Sekarang kita sudah memiliki kelas service untuk mengelola data hero-nya. Maka dari itu controller hero sudah bisa menggunakannya. Untuk menggunakannya bisa kalian lihat di dalam dokumentasinya bahwa kelas service-nya perlu kalian suntikan melalui constructor dari kelas controllernya. Jadi masukkan function constructor, function yang otomatis dijalankan. Pada saat dijalankan ada variabel private namanya hero service yang mengacu pada kelas hero service yang sudah kalian buat. Dengan begitu, variabel objek ini bisa kalian gunakan di kelas controllernya. Jadi objek ini bisa mengakses fungsi-fungsi yang sudah kalian deklarasikan. Misalnya, saya mau mereturn JSON bukan lagi dari variabel heroes, tapi dari this hero service. Jadi akses menggunakan this propertinya. Ini properti objek service-nya dot findAll. Seperti itu. Boleh kalian lanjutkan. Jadi kata kunci heroes sudah tidak ditemukan. Gantinya dengan function findAll seperti ini. Agar tidak terjadi error ya. Jadi kalian ganti semua keyword heroes-nya. Dan pastikan tidak ada error. Ini untuk function index, di mana dia mendapatkan daftar heroes secara keseluruhan. Lalu kita pergi ke metode post. Di sini saya melakukan push data. Tapi push datanya dari this service hero dot create. Kita masukkan objek hero barunya seperti ini. Di sini ada pesan error bahwa kelas service-nya perlu kalian impor di dalam modul agar kelas hero-nya bisa dijalankan dengan baik. Karena sekarang hero service-nya belum diketahui. Untuk itu kalian boleh impor di dalam app modul, ngasih tahu ke modul utamanya bahwa hero service itu sebagai provider yang saya gunakan pada aplikasi. Jadi pisahkan dengan koma, tentukan di sini kelas-kelas service yang kalian butuhkan, impor seperti biasa di folder hero. Habis itu pergi lagi ke terminal, pastikan sudah berjalan seperti ini, tidak ada pesan warna merah, dan saya akses di Postman hero/index metode get, kirim, oke. Sampai di sini masih berjalan dengan baik. Hasilnya tetap sama untuk metode create-nya, bukan metode create, tapi URL-nya ada di hero/store. Ya, betul. Di metode post, lalu kirim data hero barunya. Misalnya si Nana, tipenya support, gambarnya berikut ini. Kalau saya kirim, ada validasi, ID-nya harus
kalian cantumkan ID-nya, ID yang keempat, pisahkan dengan koma, kirim lagi. Tentu di function post-nya saya tidak mereturn apa-apa. Harusnya kalian jalankan lagi metode hero service.findAll. Seperti ini. Jadi setelah di push atau di create hero barunya, tampilkan data secara keseluruhan. Seharusnya kalau kalian kirim lagi, ID yang keempat sudah dimasukkan dan disimpan ke dalam daftar hero-nya. Seperti itu. Paling perubahannya hanya terjadi di pembagian tugas si controllernya, sehingga controllernya hanya menjembatani antara logika root aplikasinya dengan sebuah model data di service. Nah, untuk latihan teman-teman, coba pindahkan satu persatu tugas mulai dari proses delete, update, dan metode show-nya. Agar controllernya tidak menjalankan tugas sebanyak ini, logika datanya bisa kalian cantumkan satu persatu, fungsi apa saja yang bisa diberikan ke kelas service ini. Nanti fungsinya diakses dan dirangkai, dijalankan satu persatu sesuai dengan routing URL-nya. Saya ucapkan selamat mencoba. Terima kasih.